Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alal muslimin bi ni'matil Islam. Ahmaduhu subhanahu yad'u ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sikap sabar dan mengerjakan salat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga kita tetap dalam keadaan iman dan Islam, dan insyaallah mudah-mudahan kita tergolong orang yang sabar. Sabar adalah perisai hidup. Jalan yang kita lalui dalam kehidupan ini tidak selamanya mulus dan datar, tetapi ada kalanya mendaki, menurun, kadang-kadang ada onak dan duri. Ada kalanya kita mendapat nikmat, ada kalanya pula ditimpa kesusahan atau musibah. Ada saat tertawa, ada waktu menangis. Ada masa bahagia, ada waktu menderita. Itulah sunnatullah. Dalam setiap keadaan dan situasi, kita harus hadapi dengan sikap jiwa yang telah digariskan oleh Al-Quran. Tatkala mendapat nikmat dan kebahagiaan, haruslah bersyukur. Apabila mendapat kesusahan atau musibah, haruslah bersabar. Itulah senjatanya orang beriman, sabar dan syukur. Kesusahan atau musibah itu bermacam-macam. Ada kalanya berbentuk tekanan jiwa, kemiskinan, kehilangan harta, kematian, dan lain-lain. Semua kesusahan itu merupakan cobaan yang dapat dijadikan perisai menahan cobaan ialah sikap sabar. Orang yang bersikap sabar tatkala mendapat cobaan, ia lekas-lekas meloncat pada satu tumpuan tempat kembali. Nah, insya Allah semua datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ahli filsafat Islam membagi bidang pengeterapan sabar pada 5 macam, yaitu sabar dalam ibadah. As-sabru fil ibadah. Sabar dalam ibadah ialah tekun, mengendalikan diri, melaksanakan ibadah dengan syarat-syarat dan tata tertib ibadah itu dengan niat yang suci serta ikhlas beribadah karena Allah, melaksanakan ibadah dengan khusyuk, tidak bersikap riya, dengan niat untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar ditimpa musibah. As-sabru indal musibah. Sabar ditimpa musibah ialah teguh hati ketika mendapat cobaan, baik yang berbentuk kemiskinan, kematian, kecelakaan, atau diserang penyakit. Kalau malapetaka itu tidak dihadapi dengan sabar, maka akan terasa tekanannya terhadap jasmaniah maupun rohaniah. Badan semakin lemah, hati semakin kecil, timbul kegelisahan, cemas, panik, putus asa, malah kadang-kadang bunuh diri. Itu bukan sikapnya orang muslim. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kemudian yang ketiga, sabar terhadap kehidupan dunia. As-sabru anid dunia. Sabar terhadap kehidupan dunia. Sabar terhadap tipu daya dunia. Jangan sampai terpaut hati kita kepada kenikmatan hidup di dunia. Dunia adalah jembatan untuk kehidupan akhirat. Banyak orang yang terpesona terhadap kemewahan hidup dunia. Dilampiaskan hawa nafsunya. Hidup berlebihan, rakus, tamak, sehingga tidak peduli mana yang halal, mana yang haram. Malah kadang-kadang merusak dan merugikan orang lain. Kehidupan di dunia jangan dijadikan tujuan, tapi ia sebagai alat untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Memang tabiat manusia condong pada kenikmatan hidup lahiriah. Kehidupan yang nyata dilihat oleh mata dan dinikmati oleh indera-indera yang lain. Tak ubahnya seperti orang yang minum air laut, ya, semakin diminum semakin haus. Nah, untuk itu
diperlukan kesabaran untuk menghadapinya. Kemudian sabar terhadap maksiat, as-sabru 'anil maksiat. Sabar terhadap maksiat adalah mengendalikan diri supaya jangan melakukan perbuatan maksiat. Tarikan setan, godaan setan sangat besar pengaruhnya. Maka sabar terhadap maksiat bukanlah mengenai diri sendiri saja, tapi juga mengenai orang lain, yaitu kita berusaha supaya orang lain juga jangan terperosok ke jurang kemaksiatan dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yakni mengajak orang melakukan kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang salah atau buruk. Itu yang keempat. Yang kelima, sabar dalam perjuangan, as-sabru fil jihad. Sabar dalam perjuangan dengan menyadari sepenuhnya bahwa setiap perjuangan mengalami masa pasang surut, masa naik, masa jatuh, masa menang, dan masa kalah. Kalau perjuangan belum berhasil, hendaklah berlaku sabar menghadapi kenyataan. Sabar dengan arti tidak putus asa, tidak patah semangat, harus selalu berusaha menyusun kekuatan kembali. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Jika perjuangan berhasil atau menang, harus pula sabar mengendalikan emosi. Jangan sombong, congkak, balas dendam, dan lain-lain. Nah, sabar ini harus diliputi oleh perasaan syukur. Allah menjanjikan kepada orang yang sabar yaitu salawat, rahmat, dan hidayah. Seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah 157, Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapat karunia, kehormatan, dan rahmat dari Tuhan, dan mereka itu orang-orang yang memperoleh hidayah. Ya. Salawat artinya karunia. Menurut Rasyid Ridha, yang dimaksud dengan salawat ini adalah bermacam-macam kemuliaan, kehormatan, ketinggian, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Kemudian yang kedua, rahmat artinya kasih sayang Allah. Mengenai rahmat ini disebutkan dalam Al-Quran. Rahmatku, jadi rahmat Allah, meliputi semua hal. Rahmat Allah itu meliputi segala bidang kehidupan. Bertemu dalam setiap keadaan dan situasi. Segala usaha yang telah dijalankan menurut perhitungan yang normal, usaha tidak akan berhasil lagi. Tapi pada saat-saat terakhir, Allah memberikan rahmatnya sehingga akhirnya berhasil juga apa yang dimaksudnya. Inilah salah satu contoh kasih sayang Allah yang diberikan kepada kehidupan manusia. Hidayah artinya petunjuk atau pimpinan. Ada hidayah indera atau hidayah pendengaran, peraba, ada hidayah akal atau alat untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ada hidayah diberikan hanya kepada manusia, hidayah agama, yaitu petunjuk tentang peraturan dan pegangan hidup manusia. Kemudian hidayah taufik yaitu kesesuaian yang diberikan oleh Allah sejalan dengan apa yang diharapkan oleh manusia. Kita minta hidayah kepada Allah. Apabila karunia, kasih sayang, dan petunjuk sudah diberikan Allah kepada manusia, maka itulah puncak kebahagiaan dan sukses. Karena itulah sukses dapat dicapai dengan mengeterapkan sifat sabar. As-sabru jamilun dan innallaha ma'as-sabirin. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang sabar sehingga kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tentang sabar, sikap hidup muslim. Kita semuanya tergolong orang-orang yang sabar dan innallaha ma'as-sabirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin ya Allah. Kabulkan doa kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.